Perkenalkan, nama saya David Kanadi dengan NIM 178110680, kelas APA sore dari STL Microskill. Hari ini saya akan mereview forum dari pertemuan 2 sampai 12. Pertemuan 2, soal pertama. Mayoritas kelompok anak adalah 7. Jika ke dalam kelompok itu bergabung 3 anak dengan nilai 9, maka rata-ratanya menjadi 7,75. Banyak anak kelompok semula adalah titik anak. Nah, di sini kita mulai dari minnya dulu. Min sama dengan X1 kali F1 tambah F2 kali X2 per F1 tambah F2. Masukkan nilai X barnya 7,75 sama dengan 7 kali F1 tambah 9 kali 3 per F1 tambah 3. Pindah-pindah, nanti dapat hasilnya F1 sama dengan 5 anak. Oke, lanjut ke soal kedua. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Nah, caranya kita urutkan dulu datanya. Jadi sebegini: 2, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11. Setelah diurutkan, kita cari dulu Q2-nya. Nah, di sini datanya ada 15 data, berarti data ke-8 adalah Q2-nya. Data ke-8 di sini nilainya 7. Itu cara cari Q1-nya adalah ambil data yang di sebelah kiri. Oke, di sebelah kiri ini ada 7 buah data. Maka data keempat ini adalah Q1-nya. Data keempatnya adalah 4. Untuk cari Q3, kita ambil data yang di sebelah kanan. Setelah itu, nah di sebelah kanan ini ada 7 buah data juga. Berarti data keempat adalah data Q3-nya. Data keempat di sini adalah 9. Maka Q3-nya 9. Oke. Lanjut kita ke pertemuan 3 soal ke-1. Jika nilai rata dari data berikut X, 2X, 4, 6, dan 7 adalah 6, maka range dari data tersebut adalah, nah dari sini sama, kita cari dulu dari min. X bar sama X tambah 2X, 4 tambah 6 tambah 7 per 4. Pindah-pindah, nanti dapat hasil X-nya itu 5. Nah, setelah dapat X yang 5, kita masukkan ke dalam data tadi. Gantikan X yang 5, maka dapatlah hasilnya 5,6,6,7. Nah, cara cari range-nya adalah nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Berarti ambil 7 kurang 5, maka hasilnya 2. Lanjut, pertemuan 3 soal ke-2. Nah, di sini saya mempunyai sebuah tabel. Nah, tentukan varian data dari di atas. Nah, cara carinya adalah kita cari dulu sigma Y kuadratnya, yaitu 281 di kuadrat, maka hasilnya 78961. Nah, cara cari variansnya adalah N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat per N kali N kurang 1. Masukkan angkanya, nah dapatlah nanti variansnya 54,1. Oke, lanjut ke pertemuan 4 soal ke-1. Dalam sebuah kotak undian, terdapat 3 kertas bertulis kulkas dan 9 kertas bertulis cong. Akan diambil 3 kertas sekaligus. Peluang termnya 1 kertas bertulis kulkas dan 2 kertas bertulis cong adalah, nah berarti di sini saya buat jadi PA iris B iris C. Maka PA kali PB kali PC. Peluang A-nya 3/12, peluang B-nya 9/11, peluang C-nya 8/10. Maka dapat hasilnya 9/55. Lanjut ke pertemuan 4 soal ke-2. 3 kartu diambil secara acak satu-satu dari kumpulan kartu bridge lengkap yang telah dikocok. Tentukan probabilitas untuk memperoleh 2 kartu king dan 1 kartu as. Berarti caranya sama sudah di sini aku buat PA iris B iris C dengan peluang A kali peluang B peluang C. Nah, peluang A-nya 4/52, peluang B-nya 3/15, peluang C-nya 4/50. Dikali dapat hasilnya 2/5525. Lanjut ke pertemuan 5 soal ke-1. Mawar adalah seorang pergawati yang diseleksi dengan tinggi badan 173 cm. Standar deviasi badan rata-rata pergawati adalah 171,8 dan standar deviasinya adalah 12. Berapakah standar normalnya? Nah, di sini berarti diketahui X-nya itu 173, mu-nya 171,8, standar deviasinya 12. Nah, cara cari Z-nya adalah X kurang mu per standar deviasi. Masukkan angkanya, nanti dapat hasilnya Z-nya itu 0,1. Lanjut ke pertemuan 5 soal kedua. PT Cahaya adalah
perusahaan yang memproduksi pakaian seperti baju, celana, dan lain-lain. Nah, perusahaan memberikan kesempatan untuk meretur pakaian yang rusak kepada konsumen. Selama pelaksanaan program ini, terdapat 15 orang rata-rata yang meretur pakaian karena dengan pakaian rusak dengan standar efisiennya 2 orang per hari. Berapakah peluang ada 20 orang yang melakukan penukaran barang pada suatu hari? Nah, berarti di sini nilai X-nya 20, mu-nya 15, standar efisiennya 2. Nah, cari Z seperti tadi, dapatlah 2,5. Satu, dia tanya peluang. Peluang X lebih besar dari 20. Berarti P Z lebih besar dari 2,5 sama dengan 0,5 kurang 0,4938. Maka dapat hasilnya 0,0062. Jadi peluang seorang untuk meretur pakaian itu adalah 0,0062 atau 62%. Lanjut pertemuan 6 soal pertama. Nah, aku mempunyai tabel, disuruh cari validitas. Nah, berarti di sini kita dapat sigma S-nya itu 6, sigma S kuadratnya 6, sigma Y-nya 47, sigma Y kuadratnya 295, sigma SY-nya 38. Nah, tinggal cari RSY-nya dengan rumus N kali sigma SY kurang sigma S kali sigma Y per akar N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat kali N X kuadrat sigma S kuadrat kurang sigma S kuadrat. Nah, masukkan angkanya satu-satu, nanti dapatlah hasilnya 0,517. Lanjut ke pertemuan 6 soal kedua. Sama di sini saya mempunyai tabel. Nah, disuruh cari validitas dari butir soal nomor 1. Nah, di sini saya ambil kolom 1 sama bagian jumlah. Jumlah ini sebagai Y-nya. Nanti dapatlah ini semua. Nah, tinggal cari RSY dengan rumus yang sama seperti tadi. Tinggal masukkan angkanya, nanti dapat hasilnya minus 0,2259. Oke, lanjut ke pertemuan 7 soal pertama. Di sini saya mempunyai tabel. Nah, sama kita cari dulu validitasnya dengan rumus seperti tadi. Oke, nanti dapat hasilnya RSY itu 0,745. Nah, lanjut ke pertemuan 7 soal kedua. Nah, di sini saya mempunyai tabel. Nah, di sini saya mau cari reliabilitasnya. Oke. Nah, pertama kita cari dulu validitasnya. Variance-nya. Variance-nya kita cari dulu. Nah, satu-satu. Jadi, variance pertama itu 145 kurang 43 pangkat 2 per 15 per 14. Maka dapat hasilnya 1,55. Saya dapat variance-nya. Nah, ulangi sampai 8 kali. Karena di sini ada 8 buah nomor putih instrumen. Nah, setelah selesai, dapatlah jumlah variance-nya itu ditambahkan semua 10,50. Oke, setelah itu kita cari variance totalnya. Variance totalnya rumusnya adalah nih, S kuadrat sama 8563 kurang 341 kuadrat per 15 per 14 sama 57,92. Dapat variance totalnya, kita cari R11 dengan rumus N per N kurang 1 kali 1 kurang sigma jumlah variance butir per variance total. Dapat 8 per 8 kurang 1 kurang 10,50 per 57,92. Dapatlah R11 nya 0,93. Oke, kita lanjut ke pertemuan 7 soal ketiga. Di sini saya mempunyai tabel. Nah, di sini saya akan menguji reliabilitasnya dengan cara, kita cari dulu skor rata-ratanya dengan rumus X sama dengan sigma ST per N. Sigma ST di sini adalah 56 per 10, N-nya 10, jadi sama dengan 5,6. Langsung menghitung variance-nya dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N kurang X kuadrat 332 per 10 kurang 5,6 kuadrat. Maka dapat variance-nya itu 1,84. Itu menghitung reliabilitas dengan KR20. Nah, RKR20 itu sama dengan K per K kurang 1 kurang sigma PQ per S kuadrat. Nah, K-nya 10, masukkan. Habis itu sigma PQ-nya 2, S-nya 1,84. Maka dapat hasilnya minus 0,097. Nah, di sini kan itu dia tidak reliable. Kenapa tidak reliable? Karena dikatakan reliable jika koefisien korelasinya itu lebih besar dari 0,6. Lanjut ke pertemuan 8 soal ke-1. Nah, di sini sebenarnya tabel. Nah, di sini saya akan menguji mencari bersamaan regresi dari tabel ini.
Oke, caranya kita cari dulu A-nya dengan sigma Y1, dengan rumus sigma Y1 kali sigma SI kuadrat kurang sigma SI kali sigma SI kali YI per N kali sigma SI kuadrat kurang sigma SI tutup kurung kuadrat. Nah, masukkan nilainya. Sigma Y1 nya 321 kali 713 kurang 73 kali 3142 per 8 kali 713 kurang 73 kuadrat. Maka dapat si A nya itu minus 1,3147. Habis itu kita cari nilai B nya. Nah, B sama dengan N kali sigma SI YI kurang sigma SI kali sigma YI per N sigma SI kuadrat kurang sigma SI kuadrat. Nah, tinggal masukkan nilainya, maka dapat hasil B nya itu 4,5413. Nah, setelah itu kita dapat persamaan regresinya Y sama dengan minus 1,3147 tambah 4,5413X. Nah, lanjut ke pertemuan 8 soal kedua. Sama di sini sama di tabel, kita cari persamaan regresinya. Pertama cari dulu nilai A-nya dengan rumus seperti tadi. Maka dapat hasilnya A itu 45,286. Lalu cari nilai B-nya dengan rumus yang tadi juga. Berarti B-nya itu 1,238. Lalu dapatlah persamaan regresinya Y sama dengan 45,286 tambah 1,238X. Lanjut pertemuan 8 soal ketiga. Nah, di sini sama nilai tabel, cari persamaan regresinya. Kita cari dulu nilai A-nya dengan rumus tadi. Dan dapatlah hasilnya A itu 5,485. Besok B-nya 0,827. Besok cari persamaan regresinya. Nah, dapatlah Y sama dengan 5,485 tambah 0,827X. Lanjut ke pertemuan 9 soal pertama. Nah, di sini saya punya soal. Nah, kita cari dulu. Berarti penyelesaiannya adalah hipotesis 0 itu kadar gula tidak mempengaruhi pilihan. Hipotesis A, kadar gula mempengaruhi pilihan dengan taraf signifikan alfanya 5% dan 1%. Kriteria keputusannya tolak H0 jika dihitungnya lebih besar dari di tabel. Nah, di sini saya sudah dibuatkan tabel. Dari data ini kita sudah buatkan tabel. Nah, dapatlah kesimpulannya itu dihitungnya 0,1875. Nah, untuk alfanya 5% itu di tabelnya 0,457. Untuk alfanya 1% di tabelnya 0,543. Nah, dihitung ini dia lebih kecil dari kedua nilai ini. Maka di sini kita dapat sehingga dapat H0 diterima. Berarti kadar gula tidak mempengaruhi pilihan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sini saya punya tabel. Nah, min-nya itu 12. Standar deviasinya 50. Hipotesisnya adalah kedua sampel berasal dari populasi dengan distribusi yang sama. HA-nya itu kedua sampel bukan berasal dari populasi dengan distribusi yang sama. Nah, dapatlah nilai diujinya itu 0,7222. Dari tabel Kolmogorov-Smirnov dengan N18 dengan alfa 0,05, kita dapatkan nilai di tabelnya itu 0,309. Karena nilai 0,722 tadi lebih besar dari 0,309, maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya bahwa sampel yang berasal dari populasi tidak dengan distribusi normal. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang peneliti ini melihat apakah ada kecenderungan selera dalam memilih warna mobil hitam, putih, kuning, dan biru, dan merah. Nah, oke, di sini saya ada datanya alfanya 1%. Nah, dia ada 20 partisipan dengan hitam tuh 7, putih 5, kuning 3, biru 3, merah 2. Nah, penyelesaiannya, hipotesisnya berarti H0-nya tidak ada perbedaan kecenderungan memilih berdasarkan warnanya. HA-nya ada perbedaan kecenderungan memiliki berdasarkan warnanya. Di sini saya buatkan tabelnya. Maka kesimpulan yang didapat adalah di masa hitungnya itu 0,20, di tabelnya 0,356. Karena dihitungnya lebih kecil daripada di tabel, maka H0 diterima. Maka artinya tidak ada perbedaan kecenderungan memilih mobil berdasarkan warnanya. Lanjut ke pertemuan 10 soal pertama. Oke, di sini saya akan menguji multikolinearitas. Di sini saya memiliki sebuah tabel. Dari tabel ini saya uji multikolinearitasnya. Nah, dari tabel koefisien kita lihat di sini. Nah, berdasarkan tabel output koefisien pada bagian kolinearitas ini, nah statistik diketahui nilai toleransi variabel S1 dan S2 adalah nih sama 0,394 tapi lebih besar dari 0,1. Sementara nilai FIV-nya ini, nah di sini
Untuk variabel S1 dan S2 sama, yaitu 2,537, lebih kecil dari 10. Karena toleransinya lebih besar dari 0,1 tapi nilai fifth-nya lebih kecil daripada 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Oke, lanjut kita ke pertemuan 10 soal kedua. Di sini dengan tabel yang sama seperti tadi, data yang sama, aku akan uji Durbin-Watson. Nah, di sini dapat dari hasil SPSS. Berdasarkan hasil output SPSS di atas diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,773 nih. Sedangkan nilai DU-nya dengan signifikan 5%. Dengan N-nya 12 serta K-nya 2 diperoleh hasilnya 1,5794. Sehingga kita dapat 4 kawan DU itu sebesar 2,4206. Karena nilai D-nya lebih besar daripada nilai DU-nya, dan nilai D ini lebih kecil daripada nilai 4 kawan DU, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah atas kerja autokorelasi. Dengan demikian, maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya, nih uji Glasser dengan tabel yang sama. Di sini dapatlah hasil SPSS. Nah, berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai signifikan untuk variabel S1 adalah 0,127, sementara nilai signifikan untuk variabel S2 adalah 0,541. Karena nilai signifikan kedua variabel di atas lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glasser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model tersebut. Lanjut ke pertemuan 11 soal pertama. Nah, dari soal ini diketahuinya adalah berarti di sini kita dapat simpulkan H0-nya itu mu lebih besar sama dengan 150, H1-nya mu lebih kecil dari 150 dengan alfanya 0,05, sehingga probabilitasnya adalah 0,45. Nah, ini Z tabelnya lebih kurang 1,64. Nah, Z hitungnya dengan rumus S bar kurang mu per S akar N per akar N. Nah, masukkan 120 kurang 150 per 40 per akar 30, maka dapat hasilnya minus 4,106. Nah, di sini saya menggunakan uji satu pihak, itu pihak kanan. Nah, 1,64-nya berdiri di sini. Ada nilainya minus 4,108 berada di sebelah kiri. Maka di sini dapat simpulkan menerima H0, artinya divisi PPC PT Maju Jaya berhasil meramalkan target produksi perusahaan sehingga target produksi itu sendiri dapat terpenuhi dan menguntungkan perusahaan. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini saya mempunyai soal. Nah, berarti dapat diketahui di sini mu-nya itu 30% atau H1-nya itu mu tidak sama dengan 30% dengan taraf nyatanya 5%. Nah, probabilitasnya itu 95%. Titik kritisnya itu 0,475. Nah, Z tabelnya itu 1,96. Z hitungnya itu dapatlah dengan rumus seperti tadi, dapat minus 3,873. Nah, di sini saya menggunakan uji dua pihak. Nah, di sini 1,9 berdiri di sini 1 dan di sini 1. Nah, minus 3,873 berada di posisi menolak H0. Maka di sini dapat disimpulkan karena dia menolak H0 tapi menilai H1, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis di atas adalah menerima H1 dan menolak H0, sehingga pernyataan bahwa rata-rata produksi PT Jetstar yang mengalami peningkatan sebesar 30% tidak memiliki bukti yang kuat dan patut dipertanyakan dan diselidiki kebenarannya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, di sini dari soal ini saya sudah buat diketahuinya berarti N-nya ada 31, mu-nya 4 jam per hari, H0-nya berarti sama dengan mu sama dengan 4 jam, H1-nya berarti mu tidak sama dengan 4 jam, dengan alfanya 5% atau 0,05, dengan S-bar-nya itu 4,645, S-nya itu 1,81. Nah, Z tabelnya lebih kurang 2,042. Dapatlah Z hitungnya itu seperti rumus tadi, 1,98. Berdasarkan perhitungan diperoleh harga Z hitungnya itu lebih kecil dari Z tabel, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, berarti H0 yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri 4 jam itu dapat digeneralisasikan atau dapat dilakukan untuk seluruh populasi. Lanjut ke pertemuan 12 soal pertama. Nah, dari soal ini kita dapat mu-nya itu lebih besar sama dengan 150, mu-nya lebih kecil 150, dengan alfanya 5%, maka probabilitasnya 0,45. Z tabelnya sekian, Z hitungnya juga nih, dapat minus 4,108.
Nah, di sini menggunakan uji satu pihak kanan. Nah, minus 4,106 ini berada di daerah menolak Hano. Karena menolak Hano artinya divisi PPC PT ABC berhasil meramalkan target produksi perusahaan sehingga target produksi itu sendiri dapat terpenuhi dan menguntungkan perusahaan. Nah, lanjut ke soal kedua. Nah, di sini diketahuinya mu0-nya itu 74,5 dengan S-bar-nya 75,8 dengan saldo divisinya 8. Nah, N-nya 200 dan alfanya 5%. Cek tabelnya 1,645, cek hitungnya dengan rumus tadi dapatlah 2,474. Nah, di sini H0-nya itu kita buat model baru tidak dapat meningkatkan kemampuan siswa. Di sini model baru dapat meningkatkan kemampuan siswa. Nah, kesimpulannya H0 ditolak karena dia berada di daerah menolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa model baru dapat meningkatkan kemampuan siswa. Lanjut ke soal pertemuan 12, soal ketiga. Nah, dari soal ini kita dapat diketahuinya H0-nya itu mu0-nya itu 4000 kg atau dan HA-nya itu mu0 tidak sama dengan 4000 kg. Nah, di sini S-bar-nya itu terdapat 4119,0476. Nah, S-nya itu terdapat hasilnya 1788,1887. Nah, tik hitungnya seperti rumus tadi dapatlah 0,3050, di tabelnya 2,086. Nah, di sini saya menggunakan uji dua pihak. Nah, karena tik hitungnya lebih kecil berarti tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Karena H0 diterima, maka H0 yang menyatakan bahwa petani semangka memperoleh 4000 kg buah semangka setiap kali panen itu dapat digeneralisasikan atau dapat dilakukan untuk seluruh populasi. Demikianlah review pertemuan 2-12. Terima kasih.